Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Impiane Desa Channel. Pada pagi hari ini saya berada di sebuah perkebunan teh ya. Kebun teh ini adalah kebun teh milik PT Tambi. Dan secara geografis kebun teh ini berada di Desa Trogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Teman-teman semuanya, saya akan mencoba sedikit bercerita tentang kebun teh ini ya. Bahwasanya pada masa penjajahan Hindia Belanda sekitar tahun 1865, perusahaan perkebunan Tambi adalah salah satu perusahaan milik Belanda dengan nama Bagelenti dan Kina Matcapit ya. Sebutannya memang agak sulit karena mungkin bahasa Belanda ya, yang berada di Nederland. Di Indonesia perusahaan tersebut dikelola oleh NV John Pitt yang berkantor di Jakarta ya, di ibu kota. Ketika revolusi kemerdekaan meletus, perusahaan diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan para pekerjanya diangkat menjadi pegawai perusahaan perkebunan negara ya, atau PPN. Konferensi Meja Bundar pada tahun 1950, perusahaan diserahkan kembali kepada pemilik semula yaitu Bagelenti dan Kina Matcapit karena keadaan perusahaan yang tidak menentu. Pada tahun 1954, perusahaan dijual kepada NVX PPN Sindoro Sumbing, perusahaan yang didirikan oleh ex pegawai perusahaan perkebunan negara ya teman-teman. Kemudian pada tahun 1957 NVX PPN Sindoro Sumbing bekerjasama dengan pemerintah daerah Wonosobo mendirikan sebuah perusahaan baru dengan nama NV Tambi dan sekarang dengan nama PT Perkebunan Tambi teman-teman. Tahun 2010 saham PT Perkebunan Sindoro Sumbing ini dibeli oleh PT Indo Global Galang Pamitra atau IGP. Dan selain dari sejarah tersebut teman-teman ya, perlu teman-teman semuanya ketahui bahwa pernah ada di sekitar tahun 1997 atau 98 ya, masih agak lupa-lupa ingat saya ya. Pernah ada di area ini yaitu penjarahan ya. Penjarahan kayu yang ditanam di tengah-tengah perkebunan teh Tambi ini ya. Contohnya adalah kayu yang ada di depan saya ini, dan juga banyak sekali tanaman-tanaman kayu yang ada di sana ya. Itu sebagai pelindung mungkin. Nah itu kala itu ada penjarahan dari warga ya, karena pada saat itu warga mengklaim bahwa tanah itu adalah milik nenek moyang mereka yang dulu disewa katanya ya, disewa oleh Belanda begitu, yang kemudian dikelola oleh PT Tambi. Nah, dengan dasar tersebut warga masyarakat sekitar ingin kembali tanah ini menjadi milik warga. Namun pada saat itu warga hanya berdasarkan cerita atau jare. Jare itu adalah cerita yang diberikan oleh para orang tua kepada anaknya atau cucunya ya. Jadi mereka masyarakat ini tidak mempunyai bukti otentik tentang kepemilikan tanah PT Teh Tambi ini ya. Nah, pada saat itu ada unjuk rasa ya, setelah dilakukan penjarahan, dan tentu saja penjarahan tersebut direspon oleh NV Tambi ya, kala itu belum menjadi PT, direspon oleh NV Tambi, dan kemudian NV Tambi mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat yang berpusat di lapangan Desa Trogo kala itu. Nah di situ terjadi perdebatan ya, dari perwakilan masyarakat bersikukuh untuk meminta tanah tersebut menjadi milik mereka. Itu di lapangan ya, di lapangan Desa Trogo. Namun sekali lagi masyarakat tidak mempunyai bukti-bukti kuat
yang menunjukkan bahwa tanah ini adalah milik warga. Nah, karena tidak ada titik temu pada saat di lapangan, maka beberapa hari kemudian dari NV Tambi mengajak pertemuan atau mengundang dari perwakilan masyarakat untuk bersama-sama duduk di kantor NV Tambi kala itu ya. Saya juga mendengar cerita-ceritanya sehabis pertemuan itu. Nah, di sana dari perwakilan demonstran atau warga bertemu dengan para pejabat di NV Tambi ya, dilaksanakan pada malam hari kalau tidak salah waktu itu. Nah, di sana dari NV Tambi menunjukkan bukti-bukti otentik ya, surat-surat berharga mengenai status dari tanah PT Teh Tambi tersebut. Nah, kala itu NV Tambi masih sebagai hak pengguna, ada HGU ya, hak guna usaha dari pemerintah kepada NV Tambi yang selalu dilakukan perpanjangan di setiap tahunnya. Nah, sedangkan masyarakat kala itu hanya membawa kertas yang berisi kronologi yang berdasarkan jari. Jadi tidak ada bukti-bukti kuat masyarakat tentang kepemilikan tanah di perkebunan teh ini. Nah, sehingga mentahlah kala itu klaim dari masyarakat terbantahkan ya, tidak bisa untuk mengakui atau mengklaim bahwa tanah ini adalah milik dari mereka. Dan seandainya pun dulu masyarakat berhasil mengambil alih tanah ini, tanah dari PT Tambi, maka saya yakin akan timbul permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan tersebut yaitu karena dipicu perebutan mungkin ya, karena masyarakat sudah merasa memiliki, sedangkan mereka juga tidak bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa wilayah ini milik kakek saya atau milik nenek moyang saya, maka akan terjadi perebutan antar warga. Saya yakin itu kalau dulu berhasil diambil alih oleh masyarakat. Namun untungnya dari PT Teh Tambi itu bisa menunjukkan bukti-bukti yang begitu kuat tentang status dari PT Teh Tambi ini. Dan pada waktu itu pada tahun 1900 sekitar 97-98an juga saya kira masyarakat hanya terkena provokasi oleh beberapa pihak saja yang mungkin ingin mencari keuntungan dengan kejadian tersebut ya. Juga masih terbatasnya media sosial dan informasi yang masuk ke masyarakat, sehingga masyarakat mudah untuk terpancing ya, terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadilah penjarahan di perkebunan teh ini. Di antaranya yang ditebang itu yang banyak adalah pohon akasia ya. Sementara pohon akasia kalau saat ini sudah tidak ada, saya lihat hanya pohon kina dan juga pohon kemelanding ya, kalau di sini namanya pohon melandingan lah. Ini yang banyak ditanam di sini, sedangkan untuk akasia sudah tidak ada ya, sudah ditebang dan dilakukan penanaman kembali oleh pihak perusahaan PT Teh Tambi. Teman-teman, saya kira ini ya yang bisa saya informasikan kepada teman-teman, jelajah saya, dolan-dolan saya dari Impiane Desa Channel di perkebunan PT Teh Tambi yang ada di Desa Telogo. Dan sebenarnya perkebunan PT Teh Tambi ini tidak hanya ada di Desa Telogo, namun juga ada di Bedakah, ada di Tanjung Sari, dan juga ada di Desa Tambi itu sendiri ya, di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Dan juga tempat produksi teh hitamnya juga ada di sana. Namun saya sendiri belum pernah melihat proses dari pembuatan teh hitam dari PT Teh Tambi ini yang banyak dikonsumsi oleh warga masyarakat dan juga tersedia banyak di toko-toko ya di sekitar
Kabupaten Wonosobo ini sangat mudah untuk mendapatkannya, dan kualitas tehnya yang memang cukup baik sekali ya PT Teh Tambi dalam mengolah teh hitamnya. Demikian dulu ya teman-teman, sahabat Impiane Desa Channel, perjalanan saya pada hari ini. Semoga bisa menambah informasi untuk teman-teman semuanya ya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.